karena banyak pohon di sini juga, jadi suara tuh hari itu malam itu benar-benar kayak mencekam banget gitu. Saya udah kayak ada punya feeling tuh kalau wah malam ini kayaknya nih bisa ditongolin lagi nih. Semasuk jam pertama saya turun aja udah merinding udah kuat banget. Pas jam patroli kedua itu saya muter, saya kontrol, alhamdulillah sih nggak ada apa-apa, cuma bau aja gitu. Nah, begitu saya mau balik tuh ibu-ibu, iya ada ibu-ibu. Jadi dia datang nih, saya tanya, ibu siapa? Ibu dari mana? Saya tanya, kok ibu bisa ada di sini? Saya bilang, saya mau cari supir, kata dia. Tapi dengan gaya nada bahasa dia tuh yang kayak dingin gitu. Supir yang mana? Supir yang, dia nunjuk, ya supir yang mobil itu, yang mobil kuning itu. Begitu saya turun, kan pintu saya tutup nih. Grup itu di depan saya anak kecil. Ini kondisinya tuh udah separuh hilang, udah separuh hilang. Jadi yang mata kanannya nih itu udah kayak mau lepas. Iya, separuh gini tuh hilang ya. Darah udah ini sambil sakit. Halo semuanya, kembali lagi bareng gue Jamal. Dan hari ini gue kedatangan narasumber yang akan menceritakan tentang pengalaman horornya yang menurut gue itu serem banget. Karena beliau akan menceritakan tentang pengalamannya pada saat ia bekerja sebagai security di sebuah gudang logistik yang ada di Cikarang. Dan selamat datang di Saksi Misteri by Lentera Malam. Nah, di sini udah ada narasumbernya namanya Om Andi. Kita sapa dulu aja. Om, apa kabar Om? Baik. Baik ya Om ya? Ya. Om, ini Om Andi kan kerja jadi satpam. Ini satpam di gudang logistik ya Om ya? Iya, betul. Nah, itu kalau di sana itu tempat kerjanya suasananya kayak gimana ya? Terutama malam ya? Iya. Jadi kalau malam memang ini sih kalau di depan agak rame karena memang posisi di pinggir jalan kan. Tapi kalau di belakang itu sepi. Jauh dari pemukiman warga kan, jadi memang kayak nggak ada aktivitas suara manusia lainnya selainnya kita yang ada di situ. Area sekitar situ juga banyak ada pohon bambu, terus pohon-pohon rindang di situ. Jadi memang kayak masih banyak yang ilalang karena memang areanya kan luas ya, luas banget. Kalau nggak salah untuk area parkirannya sendiri itu hampir 1,5 hektar itu. 1,5? Iya. Nggak kebayang tuh. Nah, kalau di gudang tersebut itu setiap satu shift malam berapa orang yang jaga? Itu ada 6 orang plus danru ya. Jadi 1 orang danru, 5 orang anggota. Jadi 5 anggota itu nanti disebar di masing-masing pos. Nah, jadi di pos depan tuh namanya pos 1 ya. Itu ada 2 orang. Di 2 orang itu ada di penerimaan tamu 1 orang, sama di bagian cetak tiket untuk pendataan kendaraan. Ya, karena kan setiap surat jalan pasti didata kan. Nah, 1 orang di pos depan PKD, jadi dia buat buka tutup gerbang sama bantu nyebrangin mobil. 1 orang di pos 2. Pos 2 itu dia fungsinya untuk di loading dock itu, bongkar muat barang di situ. Nah, 1 lagi di pos 3. Pos 3 itu yang saya bilang parkiran mobil akhir itu di situ, di pos 3. Nah, di pos 3 itu sampai pas di minggu itu tuh memang yang senior ya, nggak ada yang mau jaga di situ. Di situ tempat Om ngalamin kejadian? Iya, betul. Di pos 3? Di pos 3, di parkiran mobil itu. Oke, penasaran nih guys. Jadi buat teman-teman yang penasaran juga, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu, buat kalian yang pengen jadi narasumber juga sama seperti Om Andi, kalian cukup langsung DM aja ke Instagramnya Lentera Malam, itu dari @lenteramalam.id. Untuk linknya nanti gue taruh di deskripsi. Atau kalian bisa juga hubungi ke 2 nomor yang ada di bawah ini. Oke, kalau gitu buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Om Andi, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi Misteri, kita mulai.
Jadi awalnya tuh saya dapat surat tugas tuh, ya kan, buat jaga di salah satu pergudangan lah logistik di daerah Cikarang. Memang tuh tempatnya tuh begitu saya masuk itu datang, saya lihat memang luas banget tempatnya. Saya masuk situ tuh 2012 ya. Jadi saya waktu itu baru 2 bulan menjadi security. Nah, dapat di tempat itu. Tuh. Nah, singkat cerita saya datanglah lapor ke pos kan. Akhirnya setelah 2 bulan kerja, biasanya tuh kalau shift malam ya, saya nggak pernah ditaruh di pos 3. Selalu kebagiannya di pos 1 atau pos 2. Karena memang pos 3 tuh posisinya memang kalau shift malam ya enak buat istirahat. Pertama, dia jarang kontrolan. Terus kedua, dia jauh dari pos manajemen lah, intinya dari office lah. Jadi nggak kepantau gitu. Apalagi tempatnya tuh memang di belakang banget. Jadi enak buat istirahat lah, buat tidur lah gitu kan. Nah, jadi pas malam itu kebagian shift malam, saya dikasih di pos 3. Sempat saya tanya sama Danru, dan ini bener nih saya jaga di pos 3? Iya, kamu di pos 3. Saya tanya juga ke senior saya, bang, saya jaga di pos 3 nih. Ya udah nggak apa-apa, di pos 3 aja, biar bisa istirahat loh. Nggak ada pikiran macam-macam dong saya, namanya seneng aja gitu. Akhirnya ditaruh di belakang biar bisa istirahat lah saya pikir. Jalan saya ke pos 3. Pos 3 biasa sebelum naik jaga tuh kita serah terima dulu bang. Pengecekan segala macam lah, tembok perbatasan, terus kelengkapan mobil yang kita checklist tuh. Jadi kita cek dulu tuh. Nah di malam pertama itu tuh kita cek dulu. Tuh. Serah terima shift ya? Iya, serah terima shift. Pengecekan area-area kayak perbatasan. Nah, di sana kan memang berbatasan langsung dengan ada TPS bang. TPS tempat pembuangan sampah lah. Jadi punya perusahaan lain itu luas banget. Terus jauh lah dari pemukiman intinya. Makanya kita harus cek kan pagar-pagar pembatas tuh. Terus mobil jam 7 itu kan udah ada beberapa mobil yang udah sandar ya. Tapi memang belum semua. Itu kita cek kondisi pintunya terkunci atau enggak, kelengkapannya ada atau enggak, kita checklist semua tuh bang. Situ kan aktivitas memang sampai jam 9 malam. Jadi lepas dari 9 malam tuh memang agak sepi di belakang itu. Mobil-mobil yang sudah selesai muat pun memang maksimal jam 9 udah standby semua. Nah, pengecekan udah selesai, saya ke pos tuh. Posnya yang pos pantau gitu bang, tinggi kan. Iya. Saya saat tiba saya tanya ada kejadian apa selama jaga siang. Dia bilang nggak ada, dari pagi sampai jam 7 malam nggak ada kejadian apa-apa. Oke. Setelah itu saya naik bang ke atas. Nah, biasa saya senterin dari pos itu kan. Sambil ngisi waktu ya saya bercanda aja di HT kan. Pas jam setengah 11 malam tuh bang, itu saya nyium kayak bau anyir tuh. Anyir kayak bau bangke. Kalau ada tikus tuh di jalan kan, kita kalau habis hujan baunya kayak amis gitu kan. Itu saya cium bau itu. Saya pikir mungkin dari tempat sampah kali kan, TPS. Tapi itu kan TPS bukan tempat sampah umum gitu. Sampah limbah pabrik, artinya nggak bau kayak gini seharusnya. Tapi saya abaikan tuh. Memang baunya tuh nyengat banget. Dan itu berlangsung lama lah, sekitar 15 menitan itu bau itu. Akhirnya saya turun kan, karena nggak tahan saya turun di bawah pos. Nah, saya senterin aja sambil area kan. Nah, setelah itu jam setengah 1 masuk jam patroli pertama tuh bang. Jadi kita memang di situ ada 3 season patroli. Nah jam setengah 1 itu patroli pertama. Kemudian nanti ada lagi jam setengah 3, yang terakhir baru jam setengah 5. Nah yang jam setengah 1 tuh saya patroli. Saya cek pagar pembatas tuh, itu masih bau bang. Jadi saya jalan tuh pas di bawah pos emang nggak terlalu. Begitu saya jalan ke arah pinggiran tembok, itu emang kecium lagi baunya, semakin nyengat gitu kan. Nggak nyaman lah intinya di saya tuh. Saya telusurin, terus saya abaikan gitu. Begitu saya sampai ujung perbatasan, saya kan keluar ke area luar itu ya kan, parkiran. Nah pas di area parkiran itu, saya lihat ada anak kecil lari.
anak kecil lari. Jadi memang karena jam segitu kan nggak mungkin juga kan ada anak kecil gitu. Tapi saya belum berpikir kalau itu tuh makhluk halus atau apa gitu. Saya berpikir mungkin ada anak-anak nih ya kan, yang mau iseng atau mau apa. Saya kejar, saya cari sampai ke kolong-kolong mobil, itu nggak ketemu Bang. Anak itu nggak ketemu. Sampai saya coba hubungin teman saya yang di depan lewat HT kan. Tadi ada anak kecil masuk nggak? Saya bilang gitu. Terus dijawab, nggak ada Bang, nggak ada anak kecil masuk. Soalnya tadi saya ngeliat anak kecil nih, coba dicari, takutnya mau nyolong aki atau gimana kan. Saya cari lagi sampai ke kolong-kolong mobil, nggak ada. Nah, tapi bau itu masih ada nih. Saya sambil nyari anak itu, saya sambil penasaran kan. Ini dari mana nih ya sumber baunya, saya bilang gitu. Akhirnya saya telusurin mobil satu-satu sambil nyari itu anak. Nah, sampai ke mobil, ada satu mobil di situ wingbox ya, mobil wingbox warna kuning, itu barisan ke-7 kalau dari pos saya itu. Sampai situ baunya hilang. Saya agak aneh kan. Akhirnya saya, wah kok hilang ini? Ya udahlah mungkin bawa angin aja kali. Saya naik lagi tuh ke atas. Nah, udah saya kontrol pakai senter dari atas. Itu bau udah nggak ada tuh. Benar-benar murni udah nggak ada. Yang tadinya di atas itu nyengat banget baunya, itu nggak ada. Akhirnya sambil bercanda lah, ngisi waktu ya kan. Masuk jam patroli kedua, 2:30. Saya turun lagi. Kali ini saya arahnya bukan cek perbatasan dulu. Saya cek ke area mobil dulu. Kan saya cek satu-satu setelah masuk, ngelewatin mobil yang wingbox tadi tuh ke mobil ke-11 lah ini. Itu ada suara anak kecil nangis Bang. Malam itu iya, jam 2:30 itu. Anak kecil nangis kayak kesakitan. Aduh, ibu sakit gitu. Nah, kan langsung merinding saya tuh. Oh, dari mana ini suara? Akhirnya saya balik lagi. Saya cek satu-satu tuh, nggak ada Bang, nggak ada anak kecil nangis. Saya cari sampai ke ujung sambil cek kendaraan ya. Nggak ada juga. Tapi masih kedengeran suaranya, nggak berhenti, nggak. Rintih gitu ya? Iya, ngerintih. Nggak ada tuh di barisan parkiran mobil, nggak ada. Akhirnya saya coba cek perbatasan ya, mungkin dari luar kali. Saya sampai naik tembok, nggak ada. Di luar pun saya senterin, nggak ada. Dari situ saya udah merasa mulai ada keanehan lah. Kenapa nih? Udah saya kembali lagi ke pos, masuk patroli ketiga tuh nggak ada gangguan gimana lah, mungkin kalau udah mau pagi ya. Begitu pagi saya serah terima, ke depan saya coba tanya tuh, Bang, semalam saya ngalamin kejadian kayak gini nih. Abang kan udah lama di sini. Selama abang di sini pernah nggak ngalamin kejadian kayak gitu? Saya bilang. Dia bilang nggak pernah, aman-aman aja. Mungkin karena lu baru kali di sini, jadi mungkin ada yang mau iseng. Ya. Ya saya pikir ya juga sih. Memang sebelumnya juga kalau gangguan-gangguan kecil memang pasti ada, namanya kita di dunia security jaga, pasti ada. Kayak sebelumnya saya pernah dikerjain keran air suka diputer sendiri gitu, kayak kalau kita udah rapihin kursi nih Bang, kalau lagi pos 2 kan kita naik ke office-nya tuh. Itu kan kita suka rapihin. Nah, itu kursi kadang suka ada yang ini sendiri gitu. Itu di tempat yang sama itu? Itu di tempat yang sama gitu. Tapi nggak terlalu ekstrim lah. Akhirnya saya pulangkan ke rumah. Saya pulang ke rumah, istirahat. Nah, terus mau naik jaga malam kedua nih. Saya mau masuk malam kedua, kan di situ memang shiftnya tuh 5 hari kerja. Nah, jadi selama 5 hari malam, terus nanti 2 hari libur, 5 hari pagi, 2 hari libur ya kayak gitulah. 12 jam kan ya kerjanya. Terus mau masuk malam kedua, kayak biasa tuh apel, ya, ke plottingan di pos 3 itu. Pas mau menuju ke sana juga udah agak nggak enak perasaan kan, karena udah berpikir yang semalam terjadi lagi nggak nih. Saya udah was-was duluan lah, tapi tetap saya lawan lah rasa-rasa takut kayak gitu. Saya tetap cek sebelum serah terima, saya pastiin dulu seperti biasa kegiatannya. Baru saya ke
pos pantaunya. Serat 5 sama petugas yang sebelumnya. Saya tanya juga tuh, lu jaga di sini udah lama, udah pernah nggak ngalamin kejadian-kejadian aneh? Dia bilang pernah sih. Kayak gimana, saya tanya kan. Ya paling diketawain pernah, terus ada yang nimpuk pos dia pernah. Oh sama, berarti gue kemarin dikerjain kayak gini-gini nih. Oh ya udah, berarti bukan saya doang kan yang ngalamin kalau hal-hal kayak gitu. Nah ya udah, saya kuatin lagi tuh. Udah ngabisin waktu sampai jam patroli, masuk patroli pertama tuh. Iya. Itu kan saya turun. Nah, di atas pos pantau tuh tadinya nggak ada apa-apa ya. Maksud kayak kemarin kan ada bau nih. Nah itu nggak ada. Tapi begitu saya turun, malam itu ada. Pas di bawah, cium tuh bau. Kok bau lagi, saya pikir ini. Akhirnya takutnya kan kayak kemarin, tapi coba saya abaikan. Saya muter dari depan dulu, dari parkiran mobil dulu, barisan parkiran mobil. Saya muter, saya kontrol. Alhamdulillah sih nggak ada apa-apa, cuma bau aja gitu. Nah, begitu saya mau balik tuh, ibu-ibu. Iya ada ibu-ibu. Jadi dia datang nih, tahu-tahu udah ada di depan mobil kan. Nah, saya tanya, ibu siapa? Ibu dari mana? Saya tanya, kok ibu bisa ada di sini? Saya bilang, saya mau cari supir, kata dia. Tapi dengan gaya nada bahasa dia tuh yang kayak dingin gitu. Jadi dingin, kayak gimana sih kalau orang dingin? Tatapannya juga kayak kosong gitu. Saya mau cari supir, katanya. Supir yang mana? Supir yang, dia nunjuk ya, supir yang mobil itu, yang mobil kuning itu, wingbox itu. Ya. Jadi mobilnya, supirnya nggak ada bu, mungkin besok pagi bu kalau mau kesini. Ya. Dia diem aja bang, saya bilang begitu. Akhirnya saya arahin kan, ya udah ibu balik lagi aja, saya arahin jalan tuh lambat jalan sampai tikungan. Saya kontak, itu ada ibu-ibu mau keluar, kok jam segini masuk didiemin aja, nggak ada info, saya gituin kan pakai HT. Ibu-ibu dari mana, kata teman saya, nggak ada yang masuk. Dia bilang gitu kan. Saya kaget tuh, yang bener nih, serius. Soalnya barusan ada ibu-ibu nanya nih ke gua, saya bilang, mau cari supir, serius, sumpah, sampai sumpah tuh dia. Wah, saya langsung buru-buru naik tuh mas. Saya sampai nggak cek pagar perbatasan. Saking saya takut kan. Saya barusan ngobrol jelas sama sosok ibu-ibu itu. Tiba-tiba dari depan bilang nggak ada orang masuk. Memang kan akses masuk semua dari pintu depan kan. Saya buru-buru naik ke atas. Udah saya takut lah intinya. Nah, gak lama Danro kontak. Ini kalau laporan cuma ada ini doang, yang depan doang, yang belakang kemana, nggak ada laporannya. Iya nyusul, saya bilang. Ini lagi ngetik, ya kan dulu laporannya pakai BBM gitu kan. Dulu belum ada WA, belum pakai BBM dulu. Jadi kalau ada apa-apa ketik ya, gitu? Iya, kita ketik laporan. Aman gitu? Aman gitu. Akhirnya saya turun lagi, maksain kan, karena memang ditanyain, saya turun buat cek area. Takutnya kalau kita bikin laporan palsu gitu, begitu ada kejadian apa kan malah jadi masalah ke kita. Udah saya cek perbatasan sambil saya memang takut kan. Nah, udah saya naik lagi ke pos tuh. Nah, pas masuk patroli kedua, dari atas baru mau turun itu dari atas tuh. Itu saya lihat ada kayak anak kecil lagi tuh yang kemarin lari itu, tapi dia diem, posisinya diem di depan mobil. Saya senter kan, terus dia langsung masuk ke dalam mobil, maksudnya di sela-sela mobil gitu. Saya turun langsung buru-buru kan, saya cari, mau buat nyari gitu. Ini siapa nih dari kemarin nih anak kecil nih? Saya cari nggak ketemu, anak itu nggak ketemu. Pas di center itu jelas. Tapi madep belakang ya, nggak menghadap ke saya. Dia madep belakangin saya posisinya. Begitu saya hantar langsung, karena memang posisi dia sama mobil tuh deket deh. Jadi kalau mau ngilang cuma gini doang gitu. Saya cari, saya telusurin nggak ada. Saya kontak ke depan juga. Dari tadi nih lu nyari ngomong katanya ada orang, lu ngigo kali ya, teman saya sampai bilang begitu kan. Sumpah masa iya ngigo jam segini gua, saya bilang gitu. Enggak lah. Udah mulai nggak enak lah perasaan. Saya bawa santai aja gitu, jangan sampai dibawa takut banget, takutnya malah ntar ganggu kerjaan kan. Nah, saya naik ke atas lagi, saya tulis laporan kayak biasa.
Itu sambil ada bau itu memang nyengat banget setiap habis patroli itu. Kadang hilang, kadang ada. Nah, udah tuh akhirnya kan sampai pagi itu saya pulang lah. Sempat ngomong ke Danru kan, dan izin kalau bisa besok malam saya jaga di depan lagi aja lah, jangan di belakang. Saya bilang, kenapa emang? Kamu takut? Ya bukan masalah takut sih, soalnya udah 2 kali nih. Alah, badan gede aja takut. Udah masih mau kerja nggak? Dibilang gitu kan. Ya udah, saya beraniin aja. Saya pulang, saya cerita ke istri kan kejadian kayak gitu. Saya bilang, apa mau berhenti aja nih? Soalnya nggak nyaman terus diganggu kayak gitu. Terus istri juga nguatin kalau bisa mah jangan, cari kerja sekarang lagi susah kan. Ya udah akhirnya saya kuat-kuatin lah. Nah tapi sosok anak kecil nih yang tadi disenterkan kelihatan jelas ya, itu pakai pakaian apa, baju apa? Dia pakai kaos oblong, terus saya inget banget dia pakai kaos warna abu-abu sama celana warna hijau. Itu jelas. Mukanya sempat kelihatan nggak baik di hari pertama maupun yang kedua? Oh enggak, yang pertama kan dia lari. Iya. Jadi saya nggak ngelihat jelas, hanya set gitu lari. Tapi memang kelihatan kalau namanya anak kecil lari secepatnya juga masih kelihatan kan. Terus yang kedua karena dia posisi belakangin saya, jadi saya nggak bisa ngelihat mukanya. Tapi dengan baju yang sama itu? Dengan baju yang sama. Kalau untuk sosok ibu-ibu, Om Andi kan juga ngelihat jelas nih ya, itu gimana perawakannya? Sekitar umur berapa? Kalau umur paling sekitar umur 36 atau 37 ya umurnya. Terus perawakannya itu kayak agak gemuk gitu kan. Tingginya ya kurang lebih ya sebahu saya lah. Mungkin 157 atau 160 mungkin ya. Kurang lebih. Rambutnya? Dia pas saya lihat pakai kerudung, terus dia pakai baju daster gitu. Daster warna biru kalau nggak salah. Kalau nggak salah ingat ya. Nah, karena memang kejadian udah lama banget kan. Iya. Pas malam ketiga serah terima gitu. Awalnya sempat minta pindah plottingan tapi nggak dikasih. Akhirnya saya tetap jalanin lah. Nah pas pengecekan awal karena masih sore ya, jam 7 kan masih berani lah, masa iya. Masih ramai juga kan kondisinya, banyak supir yang baru pada datang. Nah udah saya cek biasa lah. Sempat saya ngobrol sama salah satu ada supir situ. Karena kan memang supir itu sampai jam 9 masih ada di situ kan. Supir mobil yang ditunjuk sama sosok ibu? Bukan. Ya, jadi memang baru sandar itu mobil habis ngirim ya kan. Saya tanya, Mang, kalau di sini suka ada yang ganggu nggak? Ah, nggak ada Pak. Ganggu gimana maksudnya? Setan? Nggak ada kata dia gitu. Oh yaudah aman, bagus lah kalau nggak ada. Udah, saya ke pos pantau lagi. Saya ngobrol tuh sama teman saya. Saya bilang, gua tuh udah 2 malam di sini tuh diganggu mulu. Diganggu kayak gimana? Saya ceritain tuh yang saya ngeliat anak kecil lari, yang saya ngeliat ada ibu-ibu ngobrol katanya nanyain supir tapi ternyata nggak ada. Ya udah kuat-kuatin aja, namanya juga baru. Kalau misalnya sama kayak gitu aja takut nanti gimana? Nah ya udah. Akhirnya saya kuat-kuatin lah, saya beraniin diri lah. Jatuhnya patroli pertama nih kayak biasa. Itu malam itu memang nggak se-ekstrim kemarin gitu. Yang biasanya ada bau anyir, ini nggak ada. Nah, saya turun pun kayaknya kondisinya tenang aja gitu kan. Sampai saya balik lagi ke pos pun nggak ada kendala lah intinya. Nah tapi pas di waktu patroli kedua itu sama, memang masih belum ada ya baunya, belum muncul lagi. Saya turun, saya cek area sekitar. Begitu saya sampai ujung parkiran mobil tuh, saya mau balik lagi kan ke arah pos saya. Itu saya lihat sosok ibu-ibu yang waktu itu nanya saya. Iya, ada di bawah pos saya. Jadi kan memang karena dari pos saya kan ada lampu tembak. Terus kalau di bawah lampu tembak itu kan memang agak kayak bayangan gitu kan. Karena kalah pencahayaan lampu itu kan pandangan saya. Cuma memang saya jelas sosok siluet itu tuh ibu-ibu itu. Saya buru-buru tuh nyamperin gitu.
mau saya tanyain, soalnya bener nggak ini orang atau cuma ngerjain aja kan. Takutnya kayak yang 2 hari yang lalu itu, takutnya teman saya ngerjain kan pas malam kedua itu. Dia bilang nggak ada, padahal ada misalnya kan gitu. Nah, saya mau pastiin lagi. Nah, pas saya lagi jalan tuh kayak kesandung kesandung kan, karena pakai sepatu pedal gitu kan. Kesandung sebentar nggak sampai jatuh, cuman aduh gitu doang. Gitu. Terus saya nengok ke atas lagi nggak ada tuh, bayangan itu nggak ada. Sedangkan kalau memang dia mau keluar ya, itu pasti ngelaluin saya. Karena kan memang satu akses ke depan. Nah, posisi saya dari ujung sana nggak ada. Saya coba kontak lagi ke depan, minta tolong temenin lah ya kan. Nggak ada yang mau tuh, nggak bisa karena memang kan udah pos masing-masing kan. Ya udahlah, saya naik aja. Udah saya di atas aja tuh. Saya bilang alasan sama danru saya nggak enak badan. Ya udah nggak usah patroli yang ketiga dari gitu. Ya udah. Nah, di depan saya cerita lagi. Tolong Ru, mulai ntar malam saya dipindahin aja ke pos 1 dah atau ke PKD sekalian, nggak apa-apa. Daripada kayak gini, udah kamu kalau masih ngereng gini aja kamu besok nggak usah masuk. Dia bilang gitu. Wah, kalau nggak kerja repot juga ini. Nah udah, saya pulang ke rumah, saya istirahat sambil saya tetap kepikiran nih masih mau dilanjut atau enggak ya. Nah, tapi saya ngeliatin anak saya, kayaknya kalau saya nggak kerja repot nih. Punya anak kecil kan posisinya waktu itu. Nggak bisa minum cucu. Nah, terus masuk tuh. Iya. Masuk tuh pas malam keempat ya. Saya mau berangkat. Saya udah bilang, mudah-mudahan malam ini nggak diganggu lah. Coba baca doa dulu ya kalau mau berangkat kerja. Ya saya turutin. Saya masuk, datang. Kebetulan hari itu memang malam keempat tuh agak mendung. Saya ke pos, serah terima. Akhirnya pas jam patroli pertama, memang tuh angin kenceng tuh, kan karena banyak pohon di sini juga. Jadi suara tuh hari itu malam itu benar-benar kayak mencekam banget gitu. Saya udah kayak ada punya feeling tuh kalau wah malam ini kayaknya nih bisa ditongolin lagi nih. Semasuk jam patroli pertama saya turun aja udah merinding, udah kuat banget. Iya. Nah baru jalan berapa langkah kecium bau yang kemarin nggak ada kemarin kan, terus ada lagi nih. Semakin nyengat gitu sampai hampir mau muntah saya, baunya tuh lebih dari yang kemarin gitu. Saya telusurin tuh dari tembok belakang sampai saya naik, takutnya emang dari situ kan baunya, nggak ada. Nah saya ke ujung terus ke parkiran mobil, nggak ada tuh, tapi baunya nyengat banget ya kan. Udahlah, cuma sekedar bau saya pikir, nggak usah terlalu diambil pusing. Udah saya naik, saya laporan tuh. Nah nggak lama gerimis dikit. Pas jam patroli kedua itu saya turun. Nah saya turun, saya cek kan lewat mobil dulu. Lewat mobil. Nah begitu saya ada lewat dari mobil kuning itu nih, lewat beberapa mobil, itu ada suara gubrak gitu. Kayak pintu mobil ketutup, kalau pintu truk kan gede ketutup kencang banget kan. Sedangkan pas patroli pertama saya cek itu masih kekunci semua pintunya. Lah, saya pikir dari mana nih? Saya balik lagi. Saya cek satu-satu tuh pintu mobil. Nggak ada, yang kekunci semua lah ini. Sampai pas di mobil kuning itu, saya buka, truk kebuka pintunya. Padahal sebelumnya itu saya cek kekunci. Karena kebuka, saya naik dong. Di dalam itu bau banget. Di dalam mobil itu ternyata yang selama ini sumber bau itu ternyata dari situ. Di dalam mobil yang kuning itu. Yang herannya lagi, itu mobil keadaannya bersih. Jadi kabinnya tuh biasa kan kalau supir-supir itu kabinnya kotor ya, pakaian kotor banyak gantung-gantungan gitu kan. Ini enggak, rapih, bersih. Tapi bau gitu. Bau banget di situ. Saya cek takutnya ada sisa makanan, mungkin dia nggak ngebuang kan. Saya mau buang tadinya karena kan baunya sampai keluar. Walaupun saya juga heran kalau memang ada sisa makanan gitu, biasanya baunya hanya di dalam mobil aja kan.
Nah, saya cek semua pakai saya senterin nggak ada. Akhirnya saya turun. Begitu saya turun kan pintu saya tutup nih. Grup itu di depan saya anak kecil. Ini kondisinya tuh udah separuh hilang, udah separuh hilang. Jadi yang mata kanannya nih itu udah kayak mau lepas. Iya, separuh gini tuh hilang dia. Darah udah ini sambil sakit sambil nangis gitu terus dibilang sakit. Saya spontan kan, begitu tuh saya langsung meloncat ke atas, makanya ke belakang gitu. Saya langsung loncat ke belakang, jatuh duduk, saya langsung kabur lah intinya. Udah nggak pikiran apa barang saya yang tertinggal itu kayak HT, senter itu saya tinggal semua. Saya buru-buru kabur, saya muter lewat belakang mobil saya puterin. Saya ke depan, teman saya manggilin yang di pos 2, di apa lu? Saya nggak hirauin, saya cuma tujuan saya ke depan. Saya ke depan, sampai depan dipegangin tuh sama Danu saya, sama teman saya berdua. Saya didudukin, kenapa? Saya nggak bisa jawab waktu itu. Saya tahu mereka nanya gitu, tapi kayak mau ngomong itu susah gitu. Mau jelasin saya habis kenapa tuh susah, nggak bisa. Akhirnya panggil teman saya, maksudnya bukan security gitu, orang sekitar situlah, tapi bisa dia, ya kan, sama teman saya dipanggil, diobatin lah saya, dikasih kayak air gitu, terus diusapin ke muka saya gitu. Gak lama saya sadar tuh, tapi nggak posisi pingsan, posisi melek gitu mata. Baru sadar, langsung kayak begitu saya tuh. Ya udah, baru ditanya kenapa. Saya jelasin, saya habis ngeliat di belakang tuh ada anak kecil, kondisi badannya udah hancur separoh, terus dia nangis kesakitan gitu. Terus langsung saya kabur gitu, nggak mungkin kan itu orang, saya bilang. Masa sih, coba dicek, ya kan. Sama Danu saya kan nggak percaya tuh, dicek dia berdua sama anggotanya ke belakang, nggak ada, dicek itu nggak ada. Terus dibuka CCTV kan, buka CCTV, memang posisinya tuh saya habis muter, kelihatan di situ, habis muter, ya kan. Terus saya balik lagi, itu ada memang di situ gambar saya. Nah, sampai saya pas mau masuk mobil itu ada, itu kan CCTV nyorot ke sini ya. Iya. Itu dia ngeliat di CCTV ada gambar saya begitu saya tutup terus kaget, ada, tapi di anak kecil itu nggak ada gambarnya. Tapi gambar saya shock gitu ada, udah kan. Terus akhirnya kejadian itu juga dibenerin tuh sama yang ngobatin saya. Dia bilang ini memang kayak sawan bahasanya lah. Ngobatin ini manggil akhirnya? Iya, manggil orang? Di malam itu? Di malam itu. Oke. Akhirnya udah, yaudah kamu di depan aja. Di belakang nanti biar saya sama si ini teman saya kan satu lagi. Akhirnya saya di pos 1 sendiri tuh, tapi kan di gerbang depan ada satu orang lagi, terus juga rame kan posisinya karena pinggir jalan. Di belakang dan terus saya tuh berdua sampai pagi. Kan saya penasaran nih, jangan sampai ini tuh pasti ada sebab ya kan. Jangan sampai tuh saya setiap malam diteror mulu kayak gini. Akhirnya saya pas pagi itu saya nggak langsung pulang. Saya coba telusurin ini mobil memang punya siapa gitu, drivernya siapa, kenapa bisa sampai kayak gini. Saya udah curiga kenapa selalu di mobil dia. Akhirnya saya tanya kan sama yang lain, udah tahu nggak di mobil siapa? Oh, itu mobilnya Pak Samsul. Orangnya gimana? Ada tuh di belakang. Coba aja tanya di supir-supir yang lain tuh. Kayaknya mah di tempat istirahat supir kata dia. Memang di belakang ada tuh, tapi bukan di pos 3. Saya samperin kan, Bang, lihat Pak Samsul nggak? Oh ada tuh, lagi ngerokok di situ. Saya datengin. Saya bilang, pagi Pak Samsul. Iya Pak, ada apa ya? Sini saya mau tanya nih. Ya sebenarnya di mobil Pak Samsul ada apa ya? Emang kenapa Pak? Ini Pak, jadi terus terang saya tuh jaga udah dari malam pertama sampai tadi malam tuh saya selalu ngalamin kejadian aneh gitu. Dan kejadian aneh itu selalu berujung di mobil Bapak. Sebelum-sebelumnya belum pernah saya gituin kan.
hal aneh kayak apa Pak? Kata dia, tanya kan. Saya ceritain, saya di mobil Bapak tuh waktu pas malam kedua ada ibu-ibu, sosok ibu-ibu nyari supir, nunjuk mobil Bapak. Padahal itu nggak ada orangnya Pak. Di depan nggak ada orang masuk, dicek CCTV juga ternyata nggak ada orang masuk. Saya ngobrol sendiri waktu itu. Ya, dilihat tuh dari pas kejadian malam pertama saya akhirnya dilihat tuh. Jadi memang ngobrol sendiri saya. Terus ada anak kecil Pak, beberapa kali dekat mobil Bapak tuh hilang anak kecil itu. Sampai terakhir tuh tadi malam saya ditunjukin lah sosok anak kecil yang kondisinya separuh itu. Nah, begitu saya cerita itu dia langsung stuck gitu, kayak tertegun gitu kan. Terus dia naik apa, saya bilang jadi iya sampai kayak gitu. Terus dia bilang jadi sebenarnya gini Pak, 2 minggu yang lalu itu saya habis nabrak, kata dia. Iya, terus nabrak gimana, saya bilang. Itu di depan pom bensin, pas puteran saya mau puter arah. Korbannya itu ibu-ibu sama anak kecil. Yang anak kecilnya memang hancur Pak kondisinya. Orang saya lihat juga memang namanya kelindes kan, meninggal di tempat. Nah yang ibunya tuh meninggal di rumah sakit, katanya pas dibawa. Ya saya kan nggak tahu. Namanya pas puter arah kayak gitu, ternyata dia dari sisi kanan ikutan muter arah. Akhirnya terjadilah kayak gitu. Terus kan saya kaget ya, loh kok bisa? Terus abis itu gimana? Ya, jadi mobil itu memang baru pas hari Minggu baru datang, baru balik lagi ke parkiran itu. Jadi setelah kejadian itu mobil langsung masuk ini, enggak kata dia. Jadi mobil pertama pas kejadian dibawa ke unit laka lantas. Terus sayanya juga kan dibawa ke Polres dulu buat interogasi sama buat inilah kata dia proses lah. Udah diurus sama pengurus, mobil udah bisa keluar, ini diselesaikan kekeluargaan, akhirnya mobil langsung masuk. Memang mobil dari kemarin belum keluar Pak, itu mobil belum dicuci, kata dia. Wah saya langsung kaget kan, loh kok bisa? Pak namanya mobil abis nabrak kayak gitu harusnya dicuci. Takutnya ya ada bagian tubuh atau apa ya kan. Nah akhirnya udah tuh kita cek bareng-bareng ke mobil dia. Ternyata memang di grip ban roda belakang dia tuh kayak ada beberapa kayak mungkin potongan kali ya. Iya, ada kecil-kecil segini-segini nih. Kecil-kecil. Paling besar ukuran kayak gini. Dan kayaknya juga ada kayak tulang gitu kayaknya tuh di grip rodanya dia tuh. Karena mungkin ya karena kepalanya juga kelindes ya. Udah pada kering posisinya, udah ngering. Memang dicongkelin gitu, akhirnya dicongkelin dibersihin gitu. Terus ada teman saya yang nyaranin, udah nih kalau kayak gini kejadiannya berarti dia penasaran. Nah berarti ada sesuatu, coba aja datang ke rumahnya. Lu udah pernah datang belum, kata teman saya tuh ke si supir itu, ke Pak Samsul itu. Belum, kan gue baru pulang bang, kemarin kan gue habis urusan sama polisi, kata dia. Ya udah sekarang kalau bisa mah lu ke rumahnya aja, ke ziarah kayak ke makamnya atau kayak gimana. Ya udah, terus gimana caranya? Ya udah tanya dong, tanya aja nih, saya tanya, cari-cari lah alamat dia gitu kan. Saya tanya, yang kemarin yang ngurusin siapa? Ada pengurus. Oh siapa namanya? Coba kita carilah. Ada di ruang pengurus memang, situ kan pengurus ada 3 tuh. Nah, saya coba ngobrol, maaf, mau ngusik masalah kemarin nih. Jadi memang kejadian itu tuh sebenarnya disembunyiin bang. Jadi memang disembunyiin. Nah pas saya tanya itu, takutnya kan kalau misalnya di orang banyak tahu kan jadinya rame. Namanya itu juga kan kalau nggak salah sempat masuk berita lokal juga itu kalau nggak salah. Nah, tahu dari mana Pak? Bukan tahu dari mana, saya yang diteror Pak setiap malam, saya gitu. Saya jaga di pos 3 tuh saya diteror terus setiap malam. Terus Pak Samsul tadi ngomong cerita ke saya kejadiannya kayak gini diceritain. Terus dia bilang, lah kok mobil nggak dicuci sih? Udah tahu mobil habis nabrak, kenapa nggak dicuci? Ya udah sekarang mau dicuci nih, kata Pak Samsulnya. Tapi ini kalau bisa mau ke rumah si korban dulu.
Ya karena memang mungkin mau ziarah atau minta maaf si supirnya kan, karena memang belum ini. Akhirnya dikasih tuh alamatnya sama si pengurusnya itu. Alamatnya masih di daerah situ juga, kasih alamatnya, saya ke rumahnya, saya datang tuh berdua sama supirnya. Nah, begitu saya datang, saya ketok pintu kan, keluar tuh ada bapak-bapak laki-laki lah, suaminya, memang suaminya. Tanya, kenapa Pak? Ada apa ya? Ini Pak, saya saya security di tempat di PT ini, ya kan. Ini supir yang mobilnya kemarin kecelakaan sama istri sama anak Bapak. Dia sempet agak emosi tuh ngeliat si supirnya, ya kan. Jadi ini orangnya, ya kan, mau coba ditahan sama saya sama ada keluarganya juga. Udah, kan udah maafin, udah damai. Iya, tapi dia baru ini kesini, ya kan. Kenapa nggak dari awal? Kan dijelasin tuh sama si supir, saya Pak ada di kantor polisi Pak, ini menjelasin, ya kan. Memang saya juga takut kalau ke Bapak, takutnya kayak gini. Nah, ya udah, terus lu maunya apa? Katanya. Ya sempat panas lah, tegang lah gini. Akhirnya saya jelasin. Jadi gini ya Pak, kedatangan kita ini di sini bukan terfokus sama si supir itu. Jadi memang supir ini ada kejadian kecelakaan dengan keluarga Bapak, tapi yang fokus saya ke sini, saya mau ziarah ke makam istri sama anak Bapak. Mau ngapain gitu ya. Jadi saya ceritain tuh, jadi gini Pak, jadi saya semenjak mobil itu balik lagi ke gudang, saya jaga malam selalu diteror Pak. Saya ceritain kan yang sosok ibu-ibu nyariin supir ini Pak. 2 kali saya lihat tuh, terus ada anak kecil, sampai saya lihat anak kecil tuh terakhir semalam Pak, itu tinggal separoh segini, nangis ngerintih. Nah, pas saya cerita kayak gitu dia langsung nangis Bang. Nangis dia. Oh, iya itu istri sama anak saya gitu. Akhirnya tadi mobil udah saya bersihin tuh Pak. Memang saya ada nemuin beberapa tuh yang udah kering, mungkin ya bagiannya iya. Ya saya nggak tahu lah. Kalau ternyata mobil itu belum dicuci, makanya kayak gitu. Akhirnya saya tanya, nah, sekarang Bapak mau maafin nggak? Nah, biar tenang juga nih. Ya udah Pak, mau gimana? Udah musibah kan? Dia bilang kayak gitu. Saya mau ziarah Pak ke makam istri sama anak Bapak kalau diperbolehkan. Oh iya boleh Mas. Dianterin sama ponakan dia tuh. Akhirnya dianterin, saya menuju ke pemakaman, saya ziarah. Saya sambil ngomong setelah doa ya, saya bilang gini, Bu, Adek, ini udah ditemuin ya, si Pak Samsulnya udah kesini ya. Kalau bisa jangan ganggu saya lagi, jangan ganggu tempat itu lagi, saya bilang. Nah, karena kita udah masing-masing lah. Takutnya nanti malah bikin orang ganggu kerjaan orang, saya gituin. Udah. Dia dimakamin emang berdempetan, deket gitu. Jadi kuburan itu deket gitu, dempetan gini. Setelah itu saya pulang. Istri kan nanya kenapa baru pulang ya? Karena jam 1:30 saya baru pulang, 1:30 siang. Iya, padahal kan dari malam ya. Iya, karena sampai jam segitu kan saya belum pulang. Kenapa baru pulang? Gitu. Jelasin tuh, semalam tuh ngalamin kejadian ini, saya gituin, jelasin ke istri sampai shock kan dengarnya. Akhirnya saya ceritain lah kejadiannya. Saya bilang gini, terus gimana mah? Masih mau dilanjut nggak kerja di situ? Ya kan ini udah selesai masalahnya, mudah-mudahan udah selesai kata dia. Kalau bisa mah lanjut aja gitu. Nah kalau misalnya nanti diganggu lagi, ya terserah ya kata dia. Mau ada istri saya tuh mau lanjut kerja di situ atau enggak? Ya udahlah, saya istirahat kan udah ngantuk berat posisi saya. Nah Om, setelah ziarah dapat gangguan lagi Om? Nah pas malam kelima itu kan saya masih masuk tuh. Saya masuk, sempat ditawarin kamu masih berani nggak jaga di belakang? Mau pindah ke depan? Kata Danru saya. Udahlah sehari lagi. Mungkin udah nggak diganggu lagi, saya bilang gitu. Udah sehari lagi masa ya takut. Ya udah bagus kata dia. Jalanlah ke belakang saya.
serah terima, sempat ditanya tuh sama lu katanya kayak gini-gini. Ya penasaran lah, namanya booming kargo lain kan. Nah, terus dia bilang, jadi gini makanya gue juga mau ngomong takutnya dari kemarin lu takut jaga di belakang. Itu tuh yang lain nggak kagak pada mau jaga di belakang karena udah tahu kejadiannya. Itu, oh jadi mobil itu udah abis nabrak, itu yang lain udah pada tahu, udah. Kan ada beberapa anggota juga yang sempat ngawal ke lokasi kejadian. Cuman memang dari sininya minta jangan sampai banyak yang tahu. Gua nggak tahu, kirain gue lu tahu. Kalau lu mau jaga di belakang, wah mungkin dia berani banget nih anak nih, digituin sama teman saya. Ah ya udahlah, udah telanjur kayak gini, ibaratnya ya ditumbalin lah. Iya. Udah saya naik patroli, masuk jam patroli pertama tuh. Nah, pas mau turun, itu ada sosok ibu sama anak itu di depan mobil. Di depan mobil yang... Bukan, mobil itu kan lagi dibawa keluar, tapi di parkiran mobil itu jelas. Saya mau turun sampai naik lagi. Orang pas mau turun nih, kan nengok dulu saya. Lah, kok ada orang gitu. Saya naik lagi kan, saya senterin pakai senter yang itu tuh, gede. Nggak ada. Pas saya turun ada, tapi pas saya naik lagi nggak ada. Wah, ngeri banget. Iya. Terus akhirnya gimana? Akhirnya, waduh kok masih ada lagi, saya bilang. Kontak teman saya di depan, tolong dong temenin, ya kan. Takut kayak kemarin lagi nih, gue ngeliat lagi, kata saya begitu. Datang satu orang teman saya, itu mah udah nggak usah takut. Ya mungkin mau terima kasih kali sama lu, udah diurusin, ya, jadi nggak penasaran lagi. Ya, tapi tetap aja kan bang, kita kalau masalah goib mah walaupun dia mau ngelakuin istilahnya terima kasih atau apa, kita takut lah ngelihatnya lah. Namanya sosok itu jelas dia lagi kan. Nah udah, akhirnya ditemenin tuh malam itu saya jaga berdua sampai pagi. Alhamdulillah sampai pagi nggak ada gangguan lagi, sampai di hari-hari berikutnya pun nggak ada gangguan lagi. Oh, berarti itu terakhir ya? Terakhir itu. Dan dia cuma muncul aja gitu? Muncul aja, diem aja di depan mobil. Nah ketika muncul sosok yang tadi yang terakhir itu bentuknya gimana? Kalau bentuknya sih yang sepenglihatan saya utuh. Biasa, nggak gimana. Tapi memang nggak sejelas kayak kita ngobrol gini deket gitu, karena memang jaraknya itu sekitar ada 60 meteran lah. Wah, agak jauh ya? Agak jauh gitu. Cuma kelihatan jelas, utuh. Terus udah gitu saya ngeliatnya juga sepersekian detik kan, begitu saya turun nengok ada dia, saya langsung naik lagi. Saya coba senterin pakai senter yang gede, ternyata nggak ada. Nah ini kan tadi Om Andi kan bilang kalau mobil tersebut itu sebenarnya truk wingbox ya? Iya. Nah itu kan truk wingbox itu kan gede banget, itu muatannya berapa tuh? Biasanya sih kalau emang dia kan mengirim posisi berarti muatan penuh itu sekitar 18 ton. 18 ton? 18 ton. Ya Allah, pantesan aja ya. Maksudnya maaf banget, itu sampai kelindes hancur gitu ya? Sedang berat kosongnya aja bisa sampai 5 ton itu. Nggak kebayang cuy. Ya pasti sedih juga tuh yang jadi suaminya gitu ya. Makanya dia tuh sempat emosi. Iya, sempat hampir mau dipukul. Iya, ngerti sih saya perasaannya. Berarti si suami itu nggak sempat ketemu ketika si Pak Samsul ini dibawa ke polisi? Nggak sempat ketemu. Dia ketemu sama ada saudaranya, tapi bukan suaminya. Itu suaminya karena kan dia sibuk ngurusin istrinya lah. Begitu pas kejadian kan mungkin ke rumah sakit atau apa ya kan. Tapi kalau dalam proses hukumnya mungkin perwakilan dari keluarga aja. Nah, tadi sih sempat udah ngasih tahu sih Om Andi itu kronologinya. Tapi aku tuh pengen tahu lagi nih Mas, kronologi detailnya si ibu-ibu sama anak kecil itu gimana sih? Kan Om Andi udah sempat nanya Pak Samsul, itu kronologi ketika kecelakaan gimana sih? Kalau yang saya lihat, saya kan tahu juga nih lokasinya. Karena dikasih tahu kan, memang saya hafal setiap hari lewat situ. Itu memang depan pom bensin itu ada putaran, Mas. Jadi buat putar balik gitu. Nah, itu kondisinya yang saya tahu ya. Kalau mobil wingbox itu kan dia kalau mau putar arah dia ngambilnya agak ke
kiri. Iya, ngebuang jauh. Ngebuang jauh dulu kan. Nah, si ibu itu katanya masuk. Mungkin bayangan dia, oh ini jauh. Ya kan? Sedangkan mobil itu kan begitu udah dapat space karena takut nimbulin kemacetan, jadi dia cepet mas. Nah, dia cepet. Akhirnya si ibu itu nggak ngelihat lagi, karena mungkin masuk blind spot juga kan, si supirnya kena roda yang di ininya tuh, apa namanya, setelah roda depan, roda yang tengahnya ada tuh, gitu. Si ibu sama anak ini naik motor. Motor. Oh, oke. Naik motor, nyebut merek nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Naik motor Mio waktu itu. Mio. Mio Sporty lagi jangan-jangan. Oh. Motor gue dulu, J. Iya, emang agak gimana gitu ya namanya. Iya, agak getar itu. Kalau ngerem tuh getar gitu. Iya. Tapi iya, ya mudah-mudahan almarhum dan juga almarhumah itu diterima ya. Amin. Sisi Tuhan ya. Nah, kalau untuk umur anaknya berapa tuh? Kayaknya sih umur sekitar 5 atau 6 tahun ya kalau yang saya lihat itu ya. Kecil banget. Iya. Lagi tuh, Om. Iya. Nggak kebayang dengar suara rintihannya. Ini kan Om pasti kan. Saya sampai merinding lah gitu. Karena saya memang jelas gitu. Rintihannya itu bukan cuma sekedar sekilas, tapi memang berlangsung beberapa menit gitu. Sampai saya cari-cari pun saya masih denger gitu. Nah, yang berhentinya itu ketika saya sampai di mobil kuning itu, di wingbox itu, mobil itu. Kalau untuk Pak Samsulnya sendiri nih yang jadi supir ketika ngalamin kecelakaan itu sempat diganggu nggak? Kalau dari cerita dia ya, saya tanya, dia diganggu secara fisik enggak kayak saya gitu, enggak. Cuma memang dia kebawa mimpi. Iya, cuma memang kebawa mimpi pas kejadian aja gitu, karena didasarin rasa bersalah dia mungkin atau apa ya. Kalau dia cerita sih nggak ada gangguan yang secara fisik nyata kayak saya gitu, nggak ada. Nah, mungkin dari Om Andi sampai sini aja Om ya. Ya. Ceritanya udah nih Om ya. Ya. Mungkin Om Andi ada yang mau disampaikan dulu Om. Ya paling buat sama rekan security ya. Iya. Jadi sebagai security ya kita jangan pernah takut dengan gangguan atau halangan apapun dalam melakukan pengamanan di area jaga. Tadi Om Andi takut. Karena iya. Nah, buat teman-teman security nih jangan pernah takut, tapi Om Andi sendiri takut ya. Ya udah, yang penting mah teman-teman security tetap jaga kesehatan ya, karena kan selalu ada shift malam gitu ya, begadang gitu ya. Tetap jaga kesehatan lah. Nah, sebelum gue tutup, gue mau ingetin buat pasukan Lentera Malam untuk jangan pernah ketinggalan nonton Lentera Malam. Itu ada di hari Minggu, Rabu, dan juga Jumat setiap jam 9 malam. Jadi stay tune terus di Lentera Malam. Ya udah, mungkin video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Om Andi izin pamit. Bye.